صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن الله يأمر بالجنة والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين صراط المسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لله والصالحين والأئمة والشهداء ثم لا رحمة الله ويوم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا لك الحمد كما يمن سلطان سبحانك لا لك الحمد إذا رضيت ومن وما من الآخر ومن الرسول أجمعين الله صلاة يدنا نوبات بقولك وياجم صلاة الله جبرا رسول الله والسلام وقينا بيتم الاستقامة وعيد من المدينة والسبيل والصول إلى ورزقنا كما نقول رسول الله بإذنه يعلم ما بين وما خاب ومن إلى ما شاء الرسول ومن العظيم ومن الرسول وانزل إلى الرب والمؤمنون كل آمن بالملائكة والرسل لا يكذب ولا صلي وسلم على رسول ربنا لا تأخذنا إن نسينا رسولنا منا من أطال النبي وبعنا ولا ورحمنا أنت ولا نسمع ولا ولي ولا نشرك ولا شيء قدير لا يظلم ولا شيء قدير سبحان الله الحمد لله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب العالمين وتوب عليه الرحيم مسلم بسم الله الرحمن الرحيم خمس من شهد الله بسم الله الرحمن الرحيم خمس من شهد الله بسم الله من الآخرة دبن الوضبات المضرب من الآخرة دبن الوضبات المضرب من الآخرة دبن الوضبات المضرب من الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصراط المستقيم صراط الذين وعلى وسلم وبارك وسلم وسلم على نبينا ويكثر باته والحسنات ويفضل ما يقولون صلى الله عليه وسلم الفاتحة لا رحمن الرحيم لا رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سبحان ما كان ولا ترون الشرك ولا الله بالجنة والكثير ما تبين الناس ويوم ينظر الرحمن الرحيم صراط المسلم صراط الذين آمين الفاتحة إلى روح بدنا صالح من الشيخ بدينا وعلينا ومدنا المال من الله المدينة أن الله يقول اسمي له من اسم الله ومن سمع الهدى ويعلى الهدى تبين من سر ربنا ومن سر بدل والمال ومن والمن سيسر ويختم لنا
بالعبرة نبي الفاتحة صراط المستقيم الذين أنعمت آمين اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من العظيم صنعت لا بمدول حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه بدول العلي العظيم الله الذي من سوى وسوى سلم وسوى سوى وسوى فردنا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'atu rahmatillah. Ini bab bicara masalah keluasan rahmat Allah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin fa idza imra'atun minasabi tas'a idza wajadat sabiyan bisabiyi akhadatu. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh didatangkan atas Rasulullah seorang tawanan, maka tiba-tiba tawanan tersebut seorang perempuan. Daripada itu tawanan berjalan ia, dan ia mendapati akan anaknya laki-laki bisabihi pada itu tawanan. Lalu mengambillah perempuan itu akan anaknya tersebut, fa'alzaqathu bibatniha, lalu ia melekatkan anaknya tersebut di parutnya, fa'arda'athu, lalu ia menyusui akan dia. Waqala Rasulullah sallallahu atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnari. Lalu ya Rasulullah, sahabat, apa yang engkau lihat akan ini perempuan yang mana ia menyusui anaknya dan memeluk anaknya? Apakah engkau melihat perempuan ini akan melontarkan anaknya di api? Nah, si kuitan ini sayang lawan anaknya, mungkinlah ya Rasulullah inya mahamputakan anaknya di api. Saking sayangnya ia lawan anaknya, anaknya disusuinya lalu dihamputakannya ke api, mungkinlah itu ya Rasulullah terjadi. Qulna la wallahi wahya takdiru ala alla tatrahahu. Maka ujar sahabat, la, kada ya Rasulullah, kalau dilihat kuitan itu sayang pada lawan anaknya, inya kada mungkin melontarkan anaknya itu di api. Faqala lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Supaya ikan tahu tuh ya Rasulullah, Allah itu lebih sayang dengan hambanya daripada ini si ibu sayang ia kepada anaknya. Kalau seorang ibunya kada mau mahamputakan melemparkan anaknya ke api, apalagi Allah. Bapak sidin maandak hambanya atau mahamputakan hambanya itu ke neraka. Nabi binian tadi jauh dari Allah, anu sayang badannya lawan anaknya. Kada mungkin kalau ia wajah Rasulullah mahamputakan anaknya ke neraka, ke api. Apalagi aku wajah Allah. Bapakku wajah Allah mahamputakan hambaku itu ke neraka. Aku sayang pada lawan hambaku. Cuma yang disayang ini kada tahu. Jadi kalau ada keluasan rahmat Allah, kita dia nggak kesukaan, saking sukanya ya, bahantak batis dia lagi atau bagulung-gulung nggak suka kalau memandang itu rahmat Allah. Aku ujar Allah kada mungkin mahamputakan, malontarakan, memasukkan hamba-hambaku itu ke neraka. Kada mungkin ujar Allah. Witan tadi jauh sini
Seorang ibu tadi kadang mau anaknya ke neraka, apalagi aku. Qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wat thairi wal bahaimi wal hawam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya rahmat ada 100. Satu Allah turunkan di dunia ini. Dengan satu rahmat itu bersayang-sayangan antara jin dan manusia dan burung dan binatang. Wal hawam, dan binatang ternak dan binatang buas. Biha yata'atafuna, dengan satu rahmat itu manusia bahasa sayangan, binatang bahasa sayangan. Kita lihat sebuah-sebuah harimau inya kadang makan anaknya. Harimau atau buaya, sebuah buaya ta'atafuna wa biha hamuna, maka dengan satu rahmat tadi manusia atau jin atau binatang di muka bumi ini mereka berkasih sayang. Wa akharatis anwatis ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah, dan Allah simpanakan 99 rahmat, yang mana dengan 99 rahmat Allah mengasihi hambanya nanti di hari kiamat. Nang sebutin ini jauh si makhluk bahasa sayangan, dan 99 itu disimpanakan Allah menumpahkan kasih sayangku kepada hamba-hambaku di hari kiamat. Qalu lama karubatil wafatul Nabi sallam baka hatta jaa Jibrilu, mengatakan mereka itu manakala hampir wafatnya Rasulullah menangislah ia sehingga datang malaikat Jibril fasalahu an bukaihi, lalu ujar malaikat Jibril, Muhammad, kenapa engkau menangis? Qala lahu akhafu ala ummati min ba'di, aku takut ujar Rasulullah sepeninggal aku ini umatku. Aku khawatir kayak apa umatku ini sepeninggal aku. Pasal ini sama, lalu malaikat Jibril naik ke langit. Summa raja'a, kemudian berbulik ia, inna rabbaka yaqulu rahmatu bi ummatik a'zamu min rahmatika bihim. Ujar malaikat Muhammad, rahmat Allah kepada umat engkau lebih besar dari rahmatnya mereka itu. Kalau engkau sayang kepada umat engkau, Allah lebih sayang daripada engkau. Ini yang kita tunggu beratan nang rahmat Allah itu. Jadi Allah itu kada pernah caka Allah Ta'ala itu sari kelawan hamba-hamba sidin kada. Sidin sayang banar ini lawan hamba-hambanya. Diberi Allah kita apa? Seperti wabah corona ini itu saking sayangnya sidin lawan kita. Kenapa? Dengan adanya itu, lalu jika ada umat Islam mereka kena, lalu mereka meninggal, lalu mereka mati syahid. Mereka meninggal tapi mati syahid. Itu kasih sayangnya Allah. Jadi ini nang mahir kita kada tapi menjaga kebersihan, kita rajin nang rancak kada bisa berbasuh tangan lawan sabun. Wah ini rajin berbasuh tangan lawan sabun. Nah dahulu kada tapi pakai masker, wah ini berjalan pakai masker. Intah. Fil khabar pada satu hadis, anna Arabian qala ya Rasulullah man yali hisabal khalqi. Ada orang Arab batakona Rasul, ya Rasulullah, siapa kena nang mahisab makhluk
di hari kiamat nih nang mahisab amal makhluk nih siapa? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, ujar Rasulullah, karena nang mahisabnya langsung Allah Ta'ala. Qala huwa binafsi, Allah aja lah anu kalau diwakilkan Allah malaikat nang mahisabnya Allah sorongan enggak? Qala na'am, ujar Nabi ya Allah sidin kada mewakilkan malaikat untuk mahisab amal si hamba. Wa tabassamal arabiyyu, lalu orang Arab tadi tersenyum. Fatabassamal a'rabiyyu, tersenyumlah orang Arab tersebut. Wa qala Rasulullah mimma dhahikta ya Arabi, lalu ujar Nabi kenapa kamu tersenyum? Mimma dhahikta ay mimma tabassamta, kenapa kamu ya Rasulullah tersenyum? Kalau dhahika itu kan saya tertawa tapi mana tersenyum, kenapa engkau tersenyum? Wa qala innal karima idza qadara afa, Allah yang bersifat pemurah itu apabila ia kuasa marah afa binya memaafkan. Jadi Allah itu punya nama Al-Karim. Jadi Karim itu sesarik-sariknya sidin mama apa kesalahan hambanya. Innal karima idza qadara afa wa idza hasaba samaha. Ujar orang Arab tadi apabila Allah mahisab Allah itu kurang lebih. Jadi sidin kalau pang teliti bandar, oh ini salahnya banyak, baiknya sedikit langsung masuk neraka kada. Lawan Allah, oh kurang ini banyak salahnya, baiknya ada sedikit. Ujar sidin innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan itu mengalahkan kejahatan, masuk surga orangnya. Jadi kalau ditimbang-timbang nang kejahatan yang misalnya 80%, kebaikannya 20%, ujar Allah 20% kebaikan ini mengalahkan kejahatan, masuk surga. Kalau pang gara-gara banyak salahnya lalu ponisnya masuk neraka kada. Lawan Allah ya apabila mahisab sidin mama apakan orangnya kurang lebih, kada mesti kilo harus sekilo kada. Bahwa apabila ada orang itu berisi sifat kebaikan, Allah itu beres. Pokoknya apabila ada orang itu berisi sebutin kebaikan aja beres. Dulu ada riwayat, ada seseorang nanggawirnya berbuat kejahatan. Ketika hendak dimasukkan itu ke neraka, lalu ujar Allah, lihat tipang, orang ini seumur hidupnya pernah kabisi amal soleh, padahal orang ini matinya mati dalam keadaan berbuat jahat. Lihat tipang, ujar Allah. Lalu dilihat malaikat tangannya, sebuting-buting tangannya itu kada pernah berbuat baik. Kalau pengatek tasbih tidak bisa juga. Lihat pulang ke tempat kebaikan, lihati pulang matanya kada pernah juga melihat kebaikan. Yang itu juga seberatan anu pangujar Allah, buka pang pulang muntungnya, buka pang muntungnya dicari seberatan. Lalu ada di sela-sela giginya orang ini, ada di situ bacaan la ilaha illallah. Pernah seumur hidup itu membaca la ilaha illallah sekali. Lalu ujar Allah, timbang la seluruh kejahatannya. Lalu ditimbang itu la ilaha illallah lawan seluruh kejahatannya, maka menang itu la ilaha illallah. Oh, nah itu ujar Allah masukkan dia ke surga. Jadi kalau Allah tuh kadang langsung orang tua benarannya masuk, sidin cari dulu kalau ada kebaikannya. Manusia itu kan sejahat-jahatnya manusia pasti ada itu sisi kebaikannya. Kayak apa aja manusia itu ada baiknya. Jadi kita disuruh ketika kita melihat manusia itu lihat sisi kebaikan orang.
Bukan disuruh kita melihati kejahatan orang, tapi sisi kebaikannya itu yang kita lihat. Itu loh kita tadi kada serta mata sidin memasukkan orang ke neraka, dicari sidin suruh malaikat lihati dulu kalau ada baiknya orang ini. Faqala Rasulullah sadaqal Arabiyyu, lalu ya Rasulullah benar orang Arab ini ala la karima akramu minallahi wa akramul akramin, karena tidak ada yang paling baik kecuali itu Allah Ta'ala. Artinya apa ujar orang Arab tadi, Allah itu karim. Karim itu idza qadara afa wa idza hasaba samaha. Sasarik-sariknya Allah. Sidin kada malam biasa kan? Sidin. Kalau sidin ada mancam bahwasanya apabila orang ini maksiat gaweannya masuk neraka, kada seitu juga kalau anuan sidin, cuman sidin mancam aja. Ukiya an Muhammad bin Munkadir annahu hajjat salasan wa salasina hijjatan. Diceritakan dari Muhammad bin Munkadir 33 kali. Falamma kana fi ari hijjatin hajjah, manakala sidin naik haji yang terakhir kali, qala wa huwa fi Arafah, lalu sidin berkata ketika itu di padang Arafah, ta'lam anni waqabtu bi mauqifi hadza salasan wa salasina waqfatan. Lalu ucap ya Allah, biar tahu ulun ini sudah wukuf di padang Arafah ini 33 kali. Fawahid anfarudi, nang sekalinya itu untuk menunaikan farduan ulun, kan naik haji wajib sekali. Sagan ulun wasaniyah an abi, ulun naik haji kedua itu kenapa? Itu sagan abah ulun. Jadi kan ada orang naik haji, kenapa ini berulang-ulang? Jadi naik haji pertama sagan pribadinya, naik haji kedua sagan abahnya, naik haji yang ketiga sagan mamanya. Jadi sagan abah, sagan mama. Jadi kita pada perlu mengiktirad lawan orang yang naik haji berulang-ulang. Kenapa orang itu berulang-ulang? Boleh jadinya jadi berulang-ulang. Naik haji yang pertama tadi sagan pribadinya, naik haji kedua sagan abahnya, naik haji mamanya, naik haji keempat misalnya sagan kainya, naik haji yang kelima sagan nininya, naik haji yang keenam sagan datunya, naik haji yang ketujuh sagan datunya namanya bini, naik haji ke-8 sagan gurunya nama ajar kelas 1, ya naik haji rancak. Wa ushiduka ya Rab anni wahabtu salasina liman waqafa bimau kifi hada, dan saksikan olehmu ya Allah nang ulun wukuf di Arafah 30 kalinya itu ulun bariakan pahalanya sagan orang yang wukuf di Arafah walam yataqabbal minhu, dan wukufnya kada diterima. Falamma dafa min Arafah ay rahalan anha, ibah tuntung tersebut, artinya amal ibadah kita itu boleh kita berikan pahalanya kepada siapapun. Jadi amal ibadah kita termasuk haji, lalu kita minta Allah sampaikan pahala haji uluni kepada si fulan misalnya, boleh. Jadi seluruh amal ibadah yang kita kerjakan boleh kita berikan pahalanya kepada siapapun, baik yang hidup ataupun yang meninggal. Jadi amal ibadah kita itu pahalanya boleh kita berikan
kepada siapapun. Apalagi misalnya segan camat, karena camat mau urus kita, lalu sering kada tapi kakaruan beribadah, kita nang beribadah, lalu ya Allah sampaikan pahala ibadah menuntut ilmu uluni kepada camat ulun misalnya. Boleh. Kenapa sidin kada kawa beribadah karena menuntut ilmu gara-gara mau urusi rakyat. Pada dafa'a min Arafah ay rahala anha manakala sidin berangkat daripada Arafah wa faraqaha nudiya, lalu ada Surya Ibnul Munkadir, lalu sahai anaknya Ibnul Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karam, ika mana pemurah juga kah? Artinya memberikan pahala ikam nabaratan dari kepada makhlukku kamu Allah. Wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafah qabla an akhluqa Arafah. Ikam supaya tahu ujar Allah, aku hai Ibnul Munkadir sungguh maampuni orang yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan ini Arafah. Artinya apabila orang itu wukuf di Arafah, dosa-dosanya Allah ampuni. Menikah hendak tahu baharatan ujar Allah, sebelum Arafahnya ku ciptakan tuh sudah ku ampuni orang-orang nang wukuf di Arafah. Jadi kadosa ikam hendak apa cara bahasa kita kadosa ikam piragah hendak memberikan pahala ikam juga lawan orang lain. Kadosa. Aku sudah ujar Allah bi alfi amin, itu 1000 tahun sebelum Arafah ku ciptakan ujar Allah, aku sudah mau ucapakan cara bahasa ini, sudah mau ucapakan sumpah siapa wukuf di Arafah aku ampuni dosanya. Padahal pada Arafah itu ujar Allah belum kuciptakan, 1000 tahun sebelum kuciptakan sudah aku ucapakan yang kayak itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ba'atha Rasulullah sallallahu ila wasyin wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.